Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jemaah fikih nikah rahimakumullah. Berjumpa kembali, tentu di fikih nikah ini adalah pembahasan-pembahasan ataupun ilmu-ilmu yang dibutuhkan bagi pasangan suami dan juga istri. Oleh karena itu, bagi para jemaah, mohon untuk berbijaksana ketika Anda mendengarkan ilmu ini ya. Seperti biasa saya ingin memperlihatkan ada kopi produk saya sendiri. Ini adalah kopi Al Asran. Kopi Al Asran itu kopi apa sih? Bagi yang penasaran, bisa kunjungi saya langsung di TikTok Al Asrannya ya. Dan insya Allah saya biasa melaksanakan live streaming setiap malamnya, yaitu pukul sekitar jam 8 malam. Nah, baik. Apa nih Teh yang ingin dibahas kali ini? Yang ingin dibahas kali ini ada membahas tentang fi inzalil mar'ati. Fi inzalil mar'ati. Apa itu fi inzalil mar'ati? Jadi ada sebuah pertanyaan, kalau untuk seorang laki-laki itu tentulah ya, kenikmatan puncak di dalam melakukan berhubungan itu adalah ketika inzal. Artinya inzal adalah ketika seorang suami bisa mengeluarkan air nutfahnya. Nah sekarang ada timbul pertanyaan, katanya teh kalau perempuan ketika melakukan berhubungan itu suka inzal apa enggak? Itu sebetulnya kalau perempuan melakukan berhubungan itu artinya mengeluarkan air nutfahnya atau tidak? Nah, maka di dalam salah satu referensi kitab yang akan saya bacakan ini nyambungnya ke sana nih pembahasan itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhtalafat. Pertama ini dikatakan ada berbeda pendapat. Ada berbeda pendapat. Falasiqatul Hindi ini berbeda pendapat, penelitian oleh para filosof Hindia, filosof dari Hindia. Fi inzalil mar'ati, di dalam keluarnya air nutfah seorang istri. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian filosof bahwa innaha la tunzilu. Sebetulnya perempuan itu ketika orgasme itu tidak mengeluarkan air maninya. Tapi ini namanya juga pendapat penelitian ya. Waqala akharuna, dan sebagian lagi pendapat mengatakan innaha tunzilu inzalan mutatabi'an. Seorang perempuan juga ya sama kayak laki-laki mengeluarkan air nutfahnya, dan bahkan perempuan itu bisa mengeluarkan air nutfahnya secara berturut-turut gitu. Jadi ini ada perselisihan nih, perselisihan ketika melakukan survei mungkin, ketika melakukan penelitian mungkin. Dan untuk jawaban yang kita rasakan, ya mungkin bagi kita pasangan istri-istri itu Anda yang bisa merasakannya sendiri ya. Apakah setiap Anda melakukan berhubungan, apakah Anda seorang wanita yang bisa sampai inzal atau tidak? Mungkin itu kembali lagi kalau menurut saya sih pada diri kita wanita masing-masing ya. Nah, di sini juga diteruskan waladzatur rajuli, adapun apa sih kenikmatan ketika melakukan biologis bagi seorang suami itu adalah innamahiyya fil inzali, yaitu adalah kenikmatan terjadi ketika seorang suami bisa sampai mengeluarkan air nutfahnya. Bidalili annahu idza anzala, ya dikarenakan seorang laki-laki kenapa nikmat idza anzala, ya dikarenakan keluar itu, seperti itu. Dan hal itu jika sang suami bisa sampai inzal, bisa sampai keluar, maka sang suami lantas seperti itu akan bagaimana? Inkasaro. Maka sang suami itu seperti apa ya? Kayak udah pecah gitu ya. Apa ya jadi maksudnya ya? Ya kayak udah kayak udah pecah lah gitu ya. Pecah apanya? Maka nafihi, sesuatu yang ada pada diri sang suami tersebut. Kalau yang mendengarkan para suami dan juga yang udah menikah, para istri mungkin paham ya yang dimaksudkan udah pecah di sini gitu ya. Minasyiddati, di dalam awalnya itu di dalam sebuah kedahsyatan, wal quwati, dan bahkan kedahsyatan itu menjadikan sebuah kekuatan. Dan ketika sudah inkasar, ketika udah pecah, maka kekuatan sang suami itu akhirnya menjadi hilang gitu ya. Akhirnya menjadi hilang.
Bahkan setelah itu dikarenakan udah inzal maka wafatara. Tak sedikit maka seorang suami itu jadi lemes nih kayaknya. Ini yang dikatakan di dalam referensi kitab ini. Watanaha anil mar'ati. Nah itu kalau bagi seorang laki-laki, udah pembahasannya sampai sana. Kalau bagi seorang perempuan bagaimana? Beda nggak perempuan sama laki-laki? Ini saya cuma hanya membacakan referensi kitabnya ya. Ini watanaha anil mar'ati. Maka seorang suami jika udah pecah, maka biasanya tuh justru sang suami suka menjauhi istrinya tuh. Jadi karena kan udah merasa apa ya? Udah merasa puas kali ya. Kan udah lemas kali sang suaminya. Nah, waladzatul mar'ati. Nah, bagaimana kalau misalkan kenikmatan bagi seorang perempuan? Nah, kalau di dalam kitab ini dikatakan laisat fil inzali, justru kenikmatan yang didapat bagi seorang perempuan ini katanya bukan hanya didapat ketika inzal aja. Kalau perempuan itu yang didapati suatu kenikmatan itu bukan dari inzal aja. Saya juga gak tahu sih, ini cuman saya membacakan apa yang referensi kitab yang saya bacakan ini ya. Ya mungkin aja bagi seorang perempuan lain mungkin berbeda-beda, mungkin ya mungkin aja kali ya. Saya juga gak tahu tuh. Dan juga bal yahdutsu laha indal wat'i hikatun. Bahkan terjadi pada seorang perempuan ketika sedang melakukan berhubungan itu kadang katanya di dalam kitab ini dikatakan seorang perempuan itu suka mendapati kok kayak ada rasa gatal seperti itu ya. La yudhibuha, yang mana rasa gatalnya itu tidak bisa diobati, ilahi kata dzakari bil mujama'ah. Kecuali yang bisa menghilangkan rasa gatal itu adalah yang dimiliki oleh sang suaminya tersebut, dan itu otomatis bisa menghilangkan itu ketika melakukan hubungan biologis. Mungkinkah seperti itu perempuan? Fa idza khalataha rajulu, jika misalkan seorang suami yang udah bisa sampai mencampuri istrinya, dhahabat an hadikal hikkatu, maka rasa gatal yang dirasakan oleh istrinya itu bisa hilang. Walihada la tad'ufu quwwatuha. Nah, oleh karena itu kekuatannya itu bisa sampai melemah. Wala tafturu syahwatuha, dengan syahwatnya itu, tapi rasa syahwatnya itu kalau dibaca dalam kitab ini, tapi rasa syahwat istrinya itu belum sampai lemas gitu. Artinya ya masih aja bergejolak rasa syahwatnya meskipun sudah mendapatkan kenikmatan ketika sudah hilang rasa gatalnya tersebut. Seperti itu. Wala tazalu ladzatuha mutasyilatan, dan kenikmatan yang perempuan rasa, bagi perempuan yang dirasakan itu kenikmatan itu mutasyilatan. Perempuan itu kenikmatannya itu bahkan bisa sampai nyambung, bisa sampai berlangsung lah, maksudnya seperti itu. La ghayatalaha, dan tidak ada ujungnya. Masya Allah. Ternyata perempuan memang begitu ya. Aku juga gak tahu sih. Mungkin bagi setiap perempuan berbeda. Tetapi kalau yang saya bacakan di dalam referensi kitab ini ya seperti itu. Jadi ternyata rasa syahwat yang dirasakan oleh seorang perempuan itu katanya panjang, lama. Oleh karena itu kan makanya banyak sekali yang mengatakan bahwa memang bagi perempuan itu agak sulit sekali untuk apa ya, untuk orgasm lah. Jadi kalau yang dikatakan di dalam kitab ini ternyata agak beda gitu ya, rasa syahwat yang dimiliki oleh seorang perempuan dan juga oleh laki-laki kalau di dalam kitab ini. Bahkan kenikmatan yang dirasakan oleh seorang perempuan dan laki-laki berarti ini ada agak beda juga gitu ya. Jadi memang sih kalau di dalam kitab ini dikatakan rasa syahwat yang dimiliki oleh perempuan itu terkadang mutaswilatan, bisa nyambung, bahkan bisa panjang. Makanya sering sekali ada pembahasan yang menerangkan bahwa seorang wanita itu sebetulnya ketika melakukan berhubungan biologis itu, kebanyakan wanita itu adalah sangat sulit untuk apa ya? Untuk sampai menuju ke puncaknya seperti itu. Dan ternyata di dalam referensi kitab ini juga ya dikatakan ya seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan sang suami bisa menyenangkan istrinya dari
awal sudah merasakan kenikmatan bagi sang istrinya, itu akan double sekali bagi sang istrinya mendapati kenikmatan ketika melakukan berhubungan tersebut, seperti itu. Aduh saya nggak tahu nih, mungkin ini para jamaah paham gak sih apa yang sudah saya maksudkan? Tapi saya sih bisa memahaminya ya, apa yang dibacakan di dalam, referensi kitab ini sih. Nah karena itu kan, makanya ada bahasa di dalam satu keterangan kalau sebelum melakukan sang suami itu harus benar-benar bisa dulu mula'abah gitu kepada istrinya. Artinya harus melakukan dulu cumbu rayu seperti itu. Karena memang rasa syahwat yang dirasakan oleh sang istri itu memang agak cukup panjang sekali. Seperti itu ya. Ya oke deh lah, pokoknya ini sekali lagi saya cuman membacakan suatu referensi yang ada di dalam kitab dan yang bisa merasakan mungkin anda seorang istri dan juga suaminya masing-masing. Seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan tambahan ilmu mungkin ya di sini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.